di sana. Meskipun sebenarnya beliau expert di pengadaan dan kontraknya bukan hanya makan minum saja ya, tetapi hal-hal yang lain seperti obat dan pengadaan umum lainnya yang ada di rumah sakit beliau juga expert. Oke lah, mudah-mudahan hari ini kita nanti akan mendapatkan banyak hal, banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak wawasan baru sehingga bagi Bapak dan Ibu yang mungkin berkecimpung di dunia pengadaan, terutama di rumah sakit itu akan banyak mendapatkan hal-hal baru. Meskipun sebenarnya begini, ini kan catering ya, bukan catering ya, pengadaan makan minum di rumah sakit untuk pasien gitu. Tetapi mungkin untuk instansi-instansi tertentu mungkin bisa mengadop dan mengadaptasi apa yang dilakukan rumah sakit terutama oleh rumah sakit yang tempat Bu Nursiah gitu, karena mungkin ada instansi lain yang melakukan pengadaan makan minum juga. Meskipun tidak akan sama persis gitu, tapi paling tidak bisa dimodifikasi seperti apa nanti barangkali ada hal-hal baru yang oh iya ternyata bisa seperti itu misalkan seperti ini. Baik, untuk tidak berpanjang-panjang kata lagi, saya serahkan kepada Ibu narasumber Bu Nursiah untuk memulai paparannya. Silahkan Bu. Ya. Terima kasih Ibu Ami atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya Nursiah mohon izin untuk sharing terkait pengadaan dan kontrak ya makan dan minum pasien di rumah sakit. Mungkin hanya berdasarkan pengalaman kami saja. Mungkin nanti di akhir paparan kita bisa untuk berdiskusi. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak dan Ibu? Terdengar jelas. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin saya share screen. Ya, seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, penyelenggaraan makanan di rumah sakit itu merupakan suatu rangkaian ya Bapak dan Ibu. Kegiatan itu mulai dari perencanaan menu, kemudian sampai dengan pendistribusian makanan kepada pasien dalam rangka mencapai status gizi yang optimal, tentu saja dengan pemberian diet yang tepat. Kemudian penyelenggaraan makanan pasien itu dilaksanakan tentunya untuk menyediakan makanan yang kualitasnya baik dan aman dikonsumsi pasien dalam jumlah yang sesuai kebutuhan serta pelayanan yang terstandar bagi pasien. Kemudian untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan dengan baik, tentu saja kita membutuhkan makanan yang cukup, berkualitas, aman, dan memenuhi spesifikasi khusus ya, sesuai yang dipersyaratkan dalam karakteristik bahan baku. Seperti kita ketahui ada pedomannya, kalau misalnya di instansi Bapak Ibu sudah pernah mendapat predikat ISO 22.000 seperti itu. Itu di mana bahan makanan itu terdiri dari lauk hewani, kemudian nabati, sayuran, buah-buahan, dan beras. Ini adalah alur penyelenggaraan makanan, tentu saja tadi dimulai dari perencanaan menu, kemudian juga pengadaan bahan makanannya, penerimaan dan penyimpanannya, bagaimana penyimpanan yang tepat ya untuk misalnya untuk makanan basah ya seperti lauk hewani itu bagaimana penyimpanannya, kemudian juga persiapan pengolahan makanan, distribusi makanan, kemudian penyajian makanan di ruang dan sampai dengan kepada pasien kita. Kemudian pengertiannya, perbekalan makanan ini merupakan suatu proses penyediaan macam, jumlah, dan kualitas makanan. Jadi dapat berupa upaya penyediaan bahan makanan saja atau kita melaksanakan seluruh proses pembelian bahan makanan gitu. Jadi ada juga yang di tempat Bapak Ibu ya, yang rumah sakit atau satker itu hanya khusus bahan makanan yang mentahnya saja karena ada pengolahannya seperti pemasak dan pramusaji.
istilah lainnya kita sebut misalnya logistik ya, jadi mencakup rangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa di suatu organisasi atau institusi. Di sini kita mengenal di prasyaratnya itu ada peraturan pemberian makanan untuk rumah sakit ya. Itu tentu saja sebagai acuan di dalam penyelenggaraan makanan untuk pasien di rumah sakit atau mungkin juga untuk pegawai di suatu instansi. Kemudian juga kebutuhan gizi konsumennya, tentu saja menu itu harus mempertimbangkan kecukupan gizi konsumen dengan menganut gizi yang seimbang. Kemudian juga sebagai panduan dalam menggunakan buku penuntun diet ya, atau ada juga buku angka kecukupan gizi ya, tentu saja yang termutakhir itu sudah ada. Kemudian juga bagaimana persyarat ketersediaan bahan makanan di pasar. Tentu saja berpengaruh pada macam bahan makanan yang digunakan serta hidangan yang dipilih ya. Kemudian mungkin pada saat musim tertentu ya, bahan makanan itu dapat digunakan dalam menu sebagai pengganti bahan makanan yang mungkin frekuensinya bisa kita buat itu dalam satu siklus itu menjadi lebih sering seperti itu. Kemudian juga tentu saja dengan fasilitas fisik dan peralatannya. Macam menu yang disusun tentu saja mempengaruhi fasilitas fisik dan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian di lain pihak peralatan yang dimiliki dapat menjadi untuk kita penentuan menu atau macam hidangan yang akan diproduksi. Bapak dan Ibu, pada suatu instansi tertentu itu pemberian makan kepada pasien itu bentuknya bukan seperti yang kita lihat ya, pakai pelabot ya atau tempat makan itu. Sekarang juga penyajiannya sudah baik ya, seperti misal kita kayak di hotel seperti itu. Jadi pasien kita yang kondisinya memang selera makannya tidak hilang, itu dengan melihat tampilan makanan yang kita buat itu menjadi tergugah seleranya. Seperti itu. Kemudian juga prasyarat itu terkait macam dan jumlah tenaga. Tentu saja jumlah, kualifikasi, keterampilan tenaga masak itu juga perlu dipertimbangkan sesuai dengan macam dan jumlah hidangan yang kita buat dalam siklus menu 1 bulan misalnya. Kemudian juga apakah ada macam pelayanan diberikan, pelayanan khusus misal bagi pasien tertentu, misal pasien yang menggunakan selang ya, jadi itu tertentu. Jadi kita berikan juga makanannya juga seperti itu. Kemudian tentu saja sebelum kita membuat perencanaan pengadaan, kita juga kita perlu membuat menu ya, di mana dalam langkah-langkah perencanaan menu tentu saja kita membutuhkan harus membentuk tim kerja dulu pertama. Itu tentu saja ada misalnya kita bentuk ada defisien atau ahli gizinya perlu di situ ya. Kemudian juga ada pengawas gitu ya, seperti itu. Kemudian terkait menetapkan macam menu ya. Macam menu ini bisa kita tentukan misalnya menu 5 siklus kah atau 10 hari seperti itu ya. Jadi ada menu standar, kemudian juga ada menu pilihan. Kemudian kita tetapkan lama siklus tadi ya, menu dan kurun waktu penggunaannya. Misalnya tadi seperti saya sebutkan ada siklus 5, 7 atau 10 hari. Kemudian kita putar selama 6 bulan atau 1 tahun menunya kita gunakan. Kemudian kita menetapkan pola menunya ya. Menetapkan pola menu di sini dan frekuensi macam hidangan itu untuk setiap makan selama 1 putaran menu. Kemudian juga dapat dikendalikan, jadi kita dapat mengendalikan penggunaan bahan makanannya. Kemudian juga kita menetapkan besar porsi. Di situ banyaknya golongan bahan makanan yang direncanakan setiap kali makan ya, setiap kali makan pasien atau pegawai itu ya, kita juga menggunakan satuan penukar berdasarkan standar makanan yang tentu saja berlaku. Kemudian juga kita mengumpulkan macam hidangan pada 1 putaran menu. Nah, di sini kita merancang, yang selanjutnya kita merancang format menu. Tentu saja susunan hidangan sesuai dengan pola menu yang kita tetapkan. Kemudian juga setiap hidangan yang terpilih dimasukkan dalam format kita, kemudian menu, dan kita tetapkan golongan bahan makanan yang dibutuhkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melakukan penilaian menu ya, dan merevisi menu. Ini diperlukan, kita perlu instrumennya Bapak dan Ibu. Jadi penilaian kemudian disebarkan ke misalnya ada manajer ya, ada manajer di gizinya atau kepala instalasi gizi seperti itu. Kemudian bila
tidak ada kesepakatan, maka perlu diperbaiki kembali. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tes food atau melakukan tes awal menu ya. Bila menu telah disepakati, maka perlu dilakukan uji coba. Kemudian hasil uji coba langsung diterapkan untuk perbaikan mutu. Kenapa tes food ini perlu? Misalnya pada saat kita mengadakan bahan makanan untuk pegawai contohnya, seperti kami mengadakan misalnya untuk pengadaan bahan makanan buka dan sahur untuk pegawai. Kenapa kita perlu melakukan tes food seperti itu, catering itu kita undang, kita lakukan tes menu karena kita tahu kalau pasien, tenaga kesehatan dan petugas yang berjaga 24 jam itu ketika harus puasa kan makanannya itu mereka memang bergantung di rumah sakit. Ketika tidak selera pada saat di awal mungkin kita harganya hanya murah saja, tetapi ternyata dari menunya atau dari masakannya tidak selera sehingga banyak petugas kita misalnya tidak termakan, akhirnya malah menjadi mubazir seperti itu. Ini pedoman menu ya, tentu saja kita harus mencantumkan waktu makan pasien kita atau waktu makan pegawai, kemudian juga nama hidangannya, kemudian juga jenis bahan makanan dan berat bersih. Jadi setiap menu pasien itu ada timbangannya, beratnya berapa, terutama untuk pasien-pasien yang ada dietnya, misalnya pasien diabetes itu dietnya harus ketat, penjumlahan kalorinya terhadap bahan makanan yang kita hidangkan, seperti itu. Tentu saja ini fungsi pedoman menu ya Bapak Ibu, kita merencanakan macam jumlah menu. Jadi takaran kebutuhan bahan makanan, kemudian menjadi pengolahan bahan makanan. Kemudian tentu saja yang tidak kalah penting penyusunan biaya. Jadi kita buatkan di dalam RAB kebutuhan bahan makanan. Kemudian juga ada harga perkiraan pasar yang sedang berlangsung itu menjadi food cost kita. Kemudian perencanaan kebutuhan bahan makanan itu Bapak dan Ibu itu kita menyusun kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk proses pengadaan bahan makanan di instansi kita. Tentu saja kita harus tidak terlepas dari prasyaratnya adanya kebijakan rumah sakit, kemudian juga adanya tersedianya data peraturan pemberian makanan rumah sakit, ada rumah sakit tertentu, tidak boleh menu seperti ini, misalnya menggunakan minyak gorengnya merek A, tidak boleh minyak goreng B, seperti itu. Kemudian juga ada data standar makanannya untuk pasien. Kemudian tentu saja harga bahan makanan juga kita harus punya standar, kemudian adanya siklus menu dan data jumlah atau konsumen atau pasien yang akan dilayani pada hari tersebut. Kemudian tentu saja tujuan dari kita merencanakan kebutuhan bahan makanan ini adalah tercapainya usulan anggaran kebutuhan bahan makanan untuk pasien itu dalam satu tahun anggaran. Di sini kita mengenal adanya Bapak dan Ibu peraturan pemberian makanan rumah sakit ya, atau kita singkat PPMRS, itu suatu pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sebagai acuan dalam memberikan pelayanan makanan pasien ya dan karyawan ya. Di situ sekurang-kurangnya harus memuat misalnya ketentuan macam konsumen yang dilayani, kemudian juga kandungan gizi dari makanan yang kita sajikan, pola menu dan frekuensi makanan sehari, dan tentu saja jenis-jenis menunya. Tujuannya tentu saja tersedianya ketentuan tentang macam, konsumen, standar pemberian makan, dan makanan yang dikonsumsi ya. Jadi kita dalam penyelenggaraan makan rumah sakit itu kita mempunyai acuan. Kemudian juga dalam penyusunan penentuan pemberian makanan ini berdasarkan tadi ya kebijakan rumah sakit setempat, kemudian juga ada macam konsumen yang dilayani. Di sini ditambahkan ada angka kecukupan gizi ya, dan kebutuhan gizi untuk diet khusus ini biasa dietitian atau ahli gizi di instansi kita yang menetapkan. Kemudian juga ada standar makanan sehari untuk makanan biasa atau diet khusus, kemudian penentuan menu dan pola makan, penetapan kelas perawatan, dan kita mempunyai pedoman pelayanan gizi rumah sakit yang berlaku. Di sini ada taksiran kebutuhan bahan makanan ya, tentu saja dalam kita menetapkan jumlah, kemudian macam dan kualitas itu kita tetapkan untuk kurun waktu tertentu. Ya, setelah kita tetapkan taksiran kebutuhan bahan makanan tersebut, baru kita melakukan proses pengadaan bahan makanannya.
Jadi proses TKBM ya, taksiran kebutuhan makanan, di dalam inputnya kita melihat ada alokasi dananya, kita pertimbangkan juga Bapak dan Ibu, kemudian standar, siklus menu, periode waktunya, kemudian stok dan spesifikasi bahan makanan yang akan kita adakan. Kemudian outputnya tentu saja macam dan jumlah kebutuhan bahan makanan tersebut. Kemudian langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk membuat taksiran kebutuhan bahan makanan. Pertama kita tentukan macam dan jumlah konsumen. Jadi setiap hari biasanya petugas kita akan melihat ya daftar hari ini pasien kita berapa jumlahnya, kemudian yang butuh diet khusus, diet hati misalnya itu berapa pasien, kemudian juga yang membutuhkan diet dengan pasien diet ginjal itu berapa. Kemudian juga kita tetapkan periode yang akan kita gunakan, siklus menu, adakah menu spesial, misal pada pasien-pasien yang tidak ada pantangan, itu memerlukan menu spesial. Kemudian standar porsi, standar bumbu, dan standar pelayanannya. Di sini pada saat kita membuat TKBM harian, kita membuat formatnya. Kemudian tadi kita hitung jumlah konsumen kita berdasarkan kelas perawatannya. Sebenarnya untuk kelas perawatan baik itu VIP, kelas 1 ataupun kelas 3 itu standar makanannya sama saja Bapak dan Ibu. Mungkin hanya perbedaan sedikit itu adalah di penyajiannya saja seperti. Tapi kalau untuk nilai gizi, kandungan gizi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika kita bisa mendapatkan perawatan di kelas 3 atau di kelas VIP atau kelas 1. Kandungan gizi bahan makanan itu sudah sesuai dengan kebutuhan si pasien tersebut. Kemudian tentu saja kita menentukan kebutuhan makanan itu berdasarkan tadi ya standar menunya dan berat kotornya seperti itu. Cara menentukan kebutuhan bahan makanan, kita lihat tadi alokasi dana yang tersedia, kemudian tadi kita PPMLS-nya juga kita lihat, kemudian juga siklus menu, jumlah dan jenis konsumennya ya. Kemudian juga kita lihat jumlah hari pada kurun waktu tertentu, misalnya juga ada jumlah hari libur ya, tentu berpengaruh ketika kita mengadakan bahan makanan kepada pegawai ya. Kemudian juga perkiraan makanan atau stok yang terdekat dengan pembelian yang akan datang. Misalnya menu apa yang akan lebih cepat habisnya dibanding daftar bahan makanan yang lainnya. Kemudian tentu saja pengetahuan bahan makanan itu juga kita lihat jumlah penyusutannya ya, kayak misalnya ada bahan makanan yang dalam bentuk kemasan, misalnya kayak asam jawa seperti itu ya. Setelah kita buka berapa lama nih dia harus tidak boleh digunakan lagi seperti itu. Ada penyusutan, refuse atau waste-nya ya selama penyimpanan atau pengolahan atau dalam hal kita melakukan distribusi bahan makanan tersebut. Bapak dan Ibu, pemesanan bahan makanan ini dipesan harus sesuai dengan jumlah porsi pada hari yang bersangkutan. Kemudian juga prasyaratnya adalah pedoman menu ya tadi ya. Kemudian juga di bahan makanan segar itu biasa dipesan itu setiap hari. Kemudian untuk bahan makanan kering itu misalnya kayak tepung seperti itu. Kemudian juga ada seperti menu-menu yang kayak minyak goreng dan sebagainya, itu kita bisa buat siklusnya 5, 7, atau 10 hari sekali. Kemudian juga rumusnya ya kita juga harus mempunyai rumus yaitu standar porsi misalnya dikali jumlah konsumen kita. Kemudian standar mutu yang ditetapkan terhadap bahan makanan tentu harus memenuhi kebutuhan. Jadi kriteria untuk menentukan spesifikasi bahan makanan, contohnya bahan makanan itu dari warnanya, kemudian juga bentuk, kualitas bahan makanan, dan jumlah produknya. Jadi biasanya karena jumlahnya banyak itu dibentuk di dalam beberapa kelompok tangan gitu. Ini adalah salah satu contoh saja Bapak dan Ibu ketika misalnya kita menemukan menu seperti itu, jumlah pasiennya sehingga terlihat kebutuhannya itu berapa seperti itu. Ini juga kita buat di dalam menu rumus kita ya. Misalnya kita butuh kacang panjang, ini masuk dalam jenis kebutuhan bahan makanan basah yang perlu di-order, kita order, rumah sakit order atau instansi setiap hari. Nah, ini juga salah satu contoh ya menghitung kebutuhan bahan makanan 1 bulan. Misalnya kita dalam satu siklus menu ya kita buat misalnya 10 hari dengan menu 31 kita bikin misalnya jumlah volume dalam satu siklus, kita kalikan dengan jumlahnya
Kemudian juga menghitung kebutuhan ini dalam 3 bulan ya. Jadi sebagai dasar untuk perhitungan kita membuat bahan makanan dalam pengadaan bahan makanan biasa secara triwulan ya Bapak dan Ibu. Mengapa untuk bahan makanan, terutama bahan makanan basah, kita buatnya secara triwulan? Karena memang harga bahan makanan pokok atau bahan makanan basah ya, bahan makanan segar itu berfluktuatif. Jadi ketika kita mentenderkan proses bahan makanan, penyedia juga akan keberatan kalau kita misalnya kita bikin kontraknya taksiran selama 1 tahun. Kenapa? Karena memang biasanya di tengah-tengah itu kan ada misalnya ada di ketika Ramadan ya, bulan puasa itu ada kenaikan harga yang cukup signifikan seperti itu. Kemudian langkah-langkah perhitungan kebutuhan makanan tadi seperti bahan makanan segar, seperti hewani ya, tadi ikan, lauk, telur, dan sebagainya. Bahan makanan kering tentu yang bisa kita simpan ya beberapa hari di gudang kita. Kemudian ini adalah cara menghitung kebutuhan bahan makanannya. Nah, ini contoh perhitungan kebutuhan makanan per hari. Kita membuat misalnya menu ya, menu di menu pagi misalnya ya. Biasanya untuk misalnya kalau pagi hari kita bikin bubur ya atau roti seperti itu ya, kita lihat ya standar porsinya 1 pasien per gramnya, sehingga ketika kita konversi ke kilogram itu terlihat seperti itu berapa kebutuhan kita. Kemudian juga ini kita lihat menu siang misalnya, tetap kita jumlahkan standar porsi pasiennya, kemudian baru terlihat. Ini mungkin hanya untuk perkiraan perencanaan kebutuhan kita Bapak dan Ibu. Nah, terkait pengadaan bahan makanannya, gimana pemesanan pembeliannya ya. Kita tentu menyusun permintaan order bahan makanan berdasarkan menu tadi Bapak dan Ibu. Kemudian juga pedoman menu dan rata-rata jumlah konsumen kita yang kita layani pada hari misalnya pada hari per bulan rata-rata berapa, itu bisa kita lihat. Walaupun realnya nanti berdasarkan hasil catatan petugas dari instalasi gizi kita. Tentu saja tujuannya adalah tersedia daftar pesanan bahan makanan sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah kita tetapkan. Ini dalam pembuatan pesanan bahan makanan, kita menentukan frekuensinya, kemudian mengajukan usulan ke pimpinan kita tentang kebutuhan makanan, dan kita proses pengadaannya. Biasanya kami melakukan ada dengan pengadaan langsung, kemudian penunjukan langsung, dan juga dengan tender. Kalau kita membuat perencanaan bahan makanan tersebut selama semester atau selama 6 bulan. Nah, di sini kita perlu perhatikan adalah spesifikasi bahan makanan ya Bapak dan Ibu ya, daftar karakteristik ya kualitas bahan makanan. Kita tentu saja menetapkan kualitas bahan makanan yang kita inginkan. Tadi seperti saya sebutkan ada bahan makanan segar ya, tadi lauk hewani, ini semua kalau Bapak dan Ibu memang sudah terakreditasi instansi itu sesuai dengan standar GCI ya, Joint Commission Internasional itu di PCI ya, di poin 7.4 ya, atau kalau Bapak dan Ibu yang rumah sakit atau instansinya sudah tersertifikasi ISO itu juga sudah ada jelas gitu ya. Kemudian juga tentu saja terkait supply chain management, jadinya rumah sakit menyediakan pasokan makanan yang aman. Contohnya ketika kita memesan bahan makanan segar kayak ayam, daging untuk pasien kita setiap hari, itu tentu kita lihat pada saat si vendor, si penyedia menyerahkan barang-barang, kita lihat dari suhunya. Kalau kita ikan, misalnya kita lihat apakah ikannya itu terlihat segar seperti itu ya. Jadi bisa kita perhatikan seperti itu. Kemudian tipe spesifikasi bahan makanan ya, kita kenal dengan ada juga spesifikasi teknis, misalnya ya itu bahannya itu dapat kita ukur secara objektif dan diukur dengan menggunakan instrumen tertentu. Misalnya tadi penyimpanannya bagaimana, kita kalau di kami biasanya kalau misalnya ikan atau daging itu harus dalam suhunya sekian, itu kita punya termometer khusus. Pada saat si vendor datang ke tempat kita cek lagi betul nggak penyimpanannya. Kita khawatir penyimpanannya dari pengambilan dari pasar itu menuju ke tempat lokasi kita itu pada saat penyimpanan kurang baik misalnya, itu bisa kita kembalikan gitu. Kemudian juga spesifikasi penampilan ya, tentu saja lengkap dan jelas ya, kita lihat nama bahan makanannya, kemudian ukuran tipenya,
tingkat kualitasnya, identifikasi produk ya kalau misal itu bahan makanan dalam kalengan, kemudian juga expire date-nya. Bapak dan Ibu, kita berhak menolak ketika misalnya kayak di kami untuk ayam misalnya kita maunya ayamnya seperti tidak ada kulit dan sebagainya misalnya atau bersih. Nah, ketika sampai di tempat instansi kita tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita minta, itu bisa kita minta retur atau kembalikan untuk kemudian si vendor membawa kembali sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tadi kalau spesifikasi pabrik, kalau kita misalnya ada susu ya untuk pasien kita itu diaplikasikan itu pada kualitas yang dikeluarkan pabriknya atau kalengnya, kita lihat juga bentuk-bentuknya. Ini contoh spesifikasi kami kalau membuat spesifikasi, contohnya kita buat misalnya ada bayam ini untuk kategori bahan makanan segar ya, atau di kami disebutnya kondisi bahan makanan basah ya. Misalnya bayam kita buat segar, bersih, tidak berakar, tidak berulat gitu ya. Kemudian juga daging sapi misalnya kita bikin segar ya, tidak berlemak, atau kita minta misalnya daging khas. Kemudian dalam 1 kilo kita minta misalnya dipotong menjadi 20. Kemudian sudah pasti kita tidak mengandung formalin atau borak. Itu juga ada tesnya di teman-teman di ahli gizi kita atau dietitian kita. Ini juga perlu sekali kita lihat. Kalau kita minta spesifikasi ayam filet, tentu saja kita lihat oh tidak berkulit, ya, tidak ada tulangnya gitu. Tentu saja tidak mengandung formalin dan tidak juga mengandung borak seperti itu. Kemudian pada saat pengadaan bahan makanan ini kita lihat kegiatan itu kita lihat lagi jumlah seperti tadi bahan makanan untuk kebutuhan konsumen, tentu saja kita mengacu pada kebijakan yang berlaku di rumah sakit atau instansi kita. Semuanya itu untuk ketersediaan bahan makanan yang tepat waktu ya dan tepat harga dan benar dan wajar. Kemarin di kami misalnya pada saat kami sudah berkontrak bahan makanan, ternyata ada terjadi lonjakan pandemi ya, sehingga membuat bahan makanan kita menjadi meningkat, semuanya melonjak. Nah itu bisa kita lihat kalau memang ada minta kenaikan harga, di awal dibunyikan tidak di dalam draft kontrak kita, ada nggak kemungkinan ada kenaikan harga. Kalau tidak dan tidak mungkin kita setujui ya bisa kita tidak setujui permintaan dari penyedia ketika dia minta ada kenaikan harga seperti itu. Ini contoh pengadaan bahan makanan ya, misalnya kita mengategorikannya pengadaan bahan makanan basah, kemudian juga ada pengadaan bahan makanan kering, kemudian juga ada pengadaan air minum galon dan pengadaan bahan makanan catering. Mungkin ada pertanyaan kenapa perlu bahan makanan basah seperti 9 bahan yang seperti telur, ayam, daging, sayuran dan buah-buahan itu kita bedakan dengan pengadaan bahan makanan kering, karena kita tahu ya kalau untuk pengadaan bahan makanan pokok itu tidak ada PPN. Jadi pada saat perencanaan di awal user merencanakan itu memang exclude PPN. Tapi memang seperti kita ketahui informasi yang terbaru adalah itu pemerintah rencana itu memasang tarif pajak pertambahan nilai ya pada kelompok sembako ya, mulai dari beras, Bapak dan Ibu, kemudian buah-buahan hingga sayuran. Jadi nanti perlu diperhatikan juga ketika memang sudah berlaku untuk itu, mungkin perencanaan itu juga perlu diperhatikan, karena selama ini saya yakin di tempat instansi Bapak dan Ibu untuk bahan makanan basah itu tidak ada input PPN ya. Kemudian juga kita dulu kalau tidak ada pajaknya itu memang kita lebih, jadi kalau anggaran kita kayak di kami itu ada permasalahan karena di awal tidak ada pajak, di include pajak tentu ada penambahan anggaran. Ketika tidak ada di anggaran kita tentu akan ada revisi alokasi penambahan anggaran seperti itu. Kemudian jenis-jenis kontrak apa saja yang biasa kita gunakan untuk pengadaan bahan makanan ini? Kalau di rumah sakit kami, di instansi kami itu menggunakan kontrak harga satuan Bapak dan Ibu. Jadi volume pekerjaannya itu memang masih bersifat perkiraan ya. Kemudian pembayarannya berdasarkan hasil pengukuran. Jadi nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Jadi dia pengiriman kalau untuk bahan makanan basah kita buatkan kontraknya selama semester,
pengirimannya setiap hari. Jadi setiap pukul 6 sampai dengan pukul setengah 7 tuh mereka mengantar barang bahan-bahan kita. Itu dicek oleh tim kami, oleh tim penerima barang dan ahli dan dari user dari instalasi gizi juga mengecek setiap barang itu. Jadi per hari barang itu diantar. Tetapi ketika untuk bahan makanan kering seperti tadi ya, ada tepung, susu, dan sebagainya, itu bisa kita bikin sesuai dengan kebutuhan, bisa dengan 5 hari sekali, 7 hari sekali, atau 10 hari. Dapat juga kita buat kontrak payung ya, kalau seandainya kita misalnya membuat, tapi rata-rata memang untuk penyedia ini mereka tidak mau dikontrak selama 1 tahun, maksimal mereka di kontraknya itu selama satu semester atau 6 bulan seperti itu. Ini tentu Bapak Ibu dan tahu ya, terkait kontrak payung juga kalau kita perlukan untuk pengadaan bahan makanan dimungkinkan saja. Kemudian juga kapan kita menggunakan kontrak payung ketika pekerjaan tersebut rutin. Sebenarnya pengadaan bahan makanan ini termasuk untuk di instansi rumah sakit itu memang yang berulang pengadaannya. Kemudian ini adalah misalnya kita buat di contoh di lampiran kontrak kita seperti ini. Dari bahan makanannya ini kita buat nama bahan makanannya, kemudian juga kita lihat spesifikasi bahan makanannya, dan kemudian juga jumlah taksirannya. Ini juga ada harganya. Ini yang berlaku Bapak dan Ibu selama periode kontrak kita. Jadi ini yang mengacu kepada terkait nanti mereka kita buat 6 bulan, tetapi mereka penagihannya per bulan biasanya. Kontraknya itu kita buat per 6 bulan, penagihannya per 6 bulan. Ini adalah contoh dari bahan makanan kering ya. Tadi ada abon sapi, misalnya agar-agar warna, kemudian air mineral botol, misalnya bihun, biji selasi dan sebagainya. Ini kita buat terpisah dari harga dengan bahan makanan kering. Kemudian kalau memang ada pengadaan untuk susu ya, misalnya untuk pasien kita juga, ini kalau kami ini melakukan prosesnya melalui penunjukan langsung, karena ini adalah langsung ke agenan ya kalau susu merek ini. Jadi kita tidak tenderkan Bapak dan Ibu, jadi kita melakukan penunjukan langsung kepada distributornya seperti itu. Ini kita kirim juga sesuai kita lihat ya. Kita membuat juga dalam spesifikasi tersebut masa kadaluarsanya minimal 6 bulan. Memang kalau untuk susu Bapak dan Ibu tidak ada yang expired date-nya sampai kayak obat ya, kita bisa hitung 2 tahun, tetapi untuk susu memang masa kadaluarsanya kita minimum kita bilang 6 bulan di kontrak kita. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh form checklist penerimaan bahan makanan. Jadi sangat perlu sekali ya pada saat kita menerima bahan makanan kering, bahan makanan basah ini contohnya, itu kita lihat, kita buat checklistnya. Hari ini tanggal kedatangan misalnya hari Selasa ya, kita lihat bahan makanan apa yang dikirim oleh vendor, kemudian juga jumlah, apakah spesifikasi sesuai, tentu saja ditandatangani oleh petugas gizi dan penerima barang. Seperti itu. Itu yang akan kita diklaim nanti untuk penagihan diklaim kepada penyedianya. Seperti itu saja mungkin sharing dari saya. Mungkin selanjutnya bisa diskusi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberikan paparannya yang luar biasa. Bagi saya pribadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil ya, pengetahuan yang bisa kita ambil. Kita mulai saja diskusinya supaya bisa punya banyak waktu untuk berdiskusi. Silakan yang ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Ada yang sudah, kalau ingin bertanya silakan raise hand. Setelah itu menyampaikan dari mana, nama dan dari mana. Silakan. Ada? Menarik loh ini. Ya. Ada, Bapak Ibu? Baik, kalau belum, ada yang melalui chat nih, Bu. Oh, ada yang mau melalui chat ya? Ada yang di chat, mungkin Pak Krisna ya. Nih. Coba kita cek ya yang di chat. Baik, dari Pak Krisna.
Pertanyaannya, izin bertanya, jika bahan makanan segar ternyata penggunaan tidak sesuai perencanaan, terus kemudian perencanaannya lebih banyak daripada kebutuhan, sehingga bahan makanan tersebut busuk dan harus dibuang, apakah hal tersebut bisa menjadi temuan inspektorat atau APH? Nah, bagaimana nih? Silakan Bu Nursia, bisa langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Bu Ami. Ya, terkait pertanyaan dari Pak Kresna, tentu kita bisa melihat kalau perencanaan bahan makanan basah ya, seperti sayur-sayur, lauk hewani, lauk nabati, kemudian juga bahan makanan kering, itu memang maaf bukan bahan kering ya, apa namanya, yang sayur lauk hewani ya seperti daging, telur itu memang di awal tadi seperti saya paparkan memang perlu perencanaan yang pas. Misalnya tadi kalau kita menghitung misalnya jumlah pasien atau pasien kita atau konsumen kita itu misalnya hari ini ada 100 orang. Tentu sudah terlihat berapa kebutuhan misalnya untuk kacang panjang atau misalnya lauk hewaninya misalnya kita perlu daging itu sudah terlihat berapa kilogramnya. Sehingga tetap memang Bapak dan Ibu kita harus membuat kelebihan itu 10%. Kenapa kita perlu menambahkan 10%? Karena kita tidak tahu kadang-kadang memang ada penambahan pasien ya. Ada pasien misalnya datang yang di jam-jam yang setelah di luar pencatatan kita seperti itu. Jadi perlu sekali kita tetap ada penambahan. Jadi tidak pas atau impas misalnya untuk 100 porsi seperti itu karena tiba-tiba ada pasien datang. Nah, kemudian ketika ada APH ya, rasanya sih kalau misal bahan makanan basah kelebihannya kan tidak terlalu banyak. Kalau misalnya daging memang kalau kita segar semua, jadi memang pengiriman itu untuk sekali pemasakan oleh tim pemasak kita gitu ya. Jadi sekaligus kita masak untuk satu pasien. Jadi memang kalau untuk bahan makanan basah rasanya memang tidak terjadi penumpukan sebenarnya. Kalaupun misal terjadi memang tidak akan terlihat. Paling kalau di pencatatan misalnya sayuran ya yang mudah busuk ya kan kita nggak menyimpan. Kalau untuk bahan makanan basah tidak untuk kita simpan ke dalam gudang atau refrigerator kita. Jadi memang untuk sekali menu siklus misalnya menu pagi, menu siang atau menu sore seperti itu. Jadi memang jarang sekali yang sampai busuk bahan makanannya. Nah, bagaimana bila terjadi hal tersebut? Memang tidak APH atau audit mungkin nggak usah sampai APH ya, karena SPI ya, Satuan Pengawas Internal di rumah sakit itu akan melihat, mengecek itu memang terjadi kelebihan untuk bahan makanan basah itu jarang terjadi. Kalau pun terjadi paling di pencatatannya misal terlihat pembelian daging khas untuk siklus menu tanggal 1 ada 20 kilo. Kemudian jumlah pasiennya misalnya 100 pasien, 100 menu yang dilayani dengan ini. Itu sebenarnya jarang terlihat sepertinya seperti itu. Nah, yang sering terjadi itu adalah ketika kita pemesanan bahan makanan kering malah Pak Kresna. Itu misalnya kita membeli abon sapi tadi ya, ternyata menunya itu kelebihan gitu, sampai misalnya kita lihat itu misalnya ada expired date-nya sampai dengan udah mau expired date. Itu pun sebenarnya kalau tim ahli gizi atau petugas di gizi itu teliti, mereka akan melihat sebenarnya siapa barang-barang yang mendekati expired date itu akan dikeluarkan terlebih dahulu dibanding barang yang baru datang. Seperti itu. Jadi ketika perencanaan tidak sesuai itu dimungkinkan perencanaan tidak sesuai, tetapi rasanya kalau tadi kita sudah mencoba membuat rumusnya seperti yang tadi sudah disimulasikan, rasanya kemungkinan untuk menjadi busuk bahan makanan itu tidak terjadi. Seperti itu Pak Kresna. Memang kalau kemarin kami baru Bunda Ami, kami baru dicek ya, diteliti sama BPK, memang sampai ke gudang-gudang ya, kita lihat, mereka lihat penyimpanan dan sebagainya, sampai alat masak pun, sampai jumlah garpu sendok mereka melihat. Coba saya lihat daftarnya misalnya contohnya, itu melihat ke dapur kering, dapur basah, itu memang tidak terlihat penumpukan bahan makanan basah. Pengolahannya dia lihat juga,
memang sampai seperti itunya, tapi tidak terjadi misal ada yang busuk itu tidak terjadi. Kalau biasanya kalaupun ada yang busuk itu kan sudah langsung kita kita buang ya kalau misalnya ada. Jadi tidak rasanya kalau untuk terkait temuan dari APH terkait bahan makanan itu tidak ada. Seharusnya tidak ada. Seperti itu Pak Kresna, mudah-mudahan membantu menjawab. Mungkin bisa juga nanti kita sharing ya, boleh juga kalau mau lihat ini nanti kita kasih kirim foto, kita ada videonya, teman lupa itu kita lihat bagaimana sih cara penyimpanan di bahan makanan basah kita supaya tidak terjadi sampai busuk, apalagi sampai ada temuan. Seperti itu Pak Kresna. Ya, baik, terima kasih tadi penjelasannya sudah cukup jelas ya, karena memang sih perencanaannya, pemesanannya mungkin berkala 1 bulan gitu misalkan, atau 10 hari gitu ya, tadi ada 5, 7, 10 gitu, tetapi kan pengirimannya tetap setiap hari gitu ya. Itu di situ yang sehingga meminimalisir kebusukan tadi, karena kita tahu kira-kira kebutuhan untuk hari ini, hari besok itu kan nggak terlalu, kalaupun sisa nggak terlalu banyak lah ya gitu. Baik, untuk selanjutnya Pak Zulfian tadi raise hand, silakan Pak, untuk Pak Zulfian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Zulfian dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Yang ingin saya tanyakan, tadi dari paparan Ibu Nursiah itu kelihatan itu kayaknya metode pengadaannya itu tender atau pengadaan langsung. Jadi kalau seandainya kami buat secara swakelola, gimana prosesnya? Soalnya untuk swakelola tipe 1 yang dilaksanakan oleh instansi itu sendiri kan tidak menggunakan kontrak. Jadi kalau seandainya kami buat swakelola tipe 1, RSUD yang menjalankan, gimana prosesnya Bu? Proses pengadaannya. Terima kasih. Oke, silakan Bu Nursia. Jadi kalau swakelola gimana, bisa atau enggak? Kalau bisa bagaimana prosesnya? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, betul. Kebetulan kalau di kami memang melakukan proses pengadaan bahan makanannya itu melalui penyedia ya. Nah, bagaimana pertanyaan dari Pak Zulfian, bagaimana ketika kita melakukan proses pengadaan bahan makanannya ini secara swakelola gitu ya. Swakelola kan artinya itu pembelian pekerjaannya dilakukan oleh instansi kita ya, mungkin kayak pramusajinya atau pemasaknya itu dari RSUD sendiri gitu ya Pak ya, dari Kota Meranti itu. Kemudian dengan penyedianya, tentu saja ketika kita pakai swakelola tipe 1 pada saat pembelian bahan makanan yaitu melalui penyedia tentu saja mesti pakai ada kontrak. Contohnya ketika kita membeli bahan makanan ya, daging tadi yang bahan makanan basah ya, sayur-sayuran atau buah-buahan atau bahan makanan kering ya, pelengkapnya itu kan mesti ada harga yang mesti kita tetapkan untuk periode tertentu. Jadi yang diswakelolakan adalah mungkin karena tenaganya sudah ada dari RSUD tersebut, ada dari instansi kita. Jadi kita yang mengerjakan. Jadi di luar hal tersebut. Rasanya sih kalau memang swakelola pun ketika ada pembeliannya yang melalui penyedia, tentu kan kita membutuhkan membeli beras gitu ya Pak Zulfian ya. Kita membeli sayurannya, kita membeli telur untuk menunya, kemudian kita membeli minyak goreng. Tentu kan itu melalui penyedia. Dibanding kalau kita semuanya kita lakukan kepada misalnya instalasi gizi sendiri yang melakukan pembelian itu. Nah, kita khawatirkan pertanggungjawabannya seperti apa. Dulu memang kami juga pernah melakukan misalnya pembelian itu secara langsung, pembelian langsung itu kepada misalnya toko-toko kayak yang sudah ada NPWP-nya, kayak toko-toko retail besar ya, kayak di kami itu misalnya di sini ada Makro dulu, Carrefour dan sebagainya, atau Giant, itu kita melakukan pembeliannya seperti itu dilakukan oleh orang pengadaan. Nah, itu pertanggungjawabannya, jadi kita mendapatkan uang muka. Pertanggungjawabannya jadi kalau kita membeli pada yang udah retail-retail yang khusus yang sudah dari NPWP-nya itu ya memang pertanggungjawaban kita lihat nggak ada PPN PPH lagi seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika di swakelola
pengadaan bahan makanan pasien tersebut di rumah sakit Pak Zulfian ini, pembelian barang melalui penyedianya untuk kebutuhan bahan makanannya itu terikatnya seperti apa? Tentu kan kalau tidak diikat harganya akan berubah-berubah gitu ya Pak Zulfian ya. Kita nggak tahu nih apakah dibuat standar, misalnya menu misalnya kita bikin misalnya menu pasien satu misalnya dengan pasien dit hati sekian harganya seperti itu, apakah kalau memang seperti itu, apakah sudah dibuat tarifnya, tarif resmi dari rumah sakitnya gitu, dari RSUD tersebut. Misalnya diet hati sekian 25.000 per porsi dan sebagainya. Itu mesti jelas, jadi swaklola tipe 1 betul bisa dilakukan, tetapi ketika ada pembelian yang melalui penyedia itu mesti harus kita membuatkan kontraknya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Zulfian ya. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Nursia. Mungkin Pak Zulfian ini swaklola untuk memasaknya it's okay begitu, silahkan karena mungkin sudah punya tenaganya. Tetapi kalau pembelian bahan makanan mau tidak mau tetap harus melalui penyedia gitu. Dan saya pikir relatif lebih aman gitu ya, lebih aman apabila kita dalam kurun waktu tertentu sudah memiliki penyedia bahan makanan tadi. Seperti yang Ibu Nursia tadi sampaikan, bisa saja kualitasnya yang naik turun, bisa saja harganya yang naik turun kalau kita langsung belanja sendiri. Itu lebih berisiko saya pikir. Ya, mungkin tambahan Bu Ami, Pak Zulfian, kalau di kami gini, kalau misalnya untuk pengadaan bahan makan kan kalau untuk tenaga pemasak ya Pak Zulfian ya, atau tenaga pramusaji yang memang bukan karyawan kita sendiri ya, bukan karyawan rumah sakit atau bukan karyawan RSUD. Jadi kita melakukan tendernya itu tender outsourcing terhadap jasa si pramusaji dan jasa pemasaknya. Jadi mereka bukan karyawan instansi, tapi mereka merupakan karyawan outsourcing kita gitu. Nah, itu yang kita pekerjakan, kita buat kontraknya, bisa kontrak payung ya selama 1 tahun atau 2 tahun. Jadi mereka sudah menjadi karyawan bagian RSUD kita, tetapi dia merupakan jasa outsourcing. Nah, kemudian pengadaan bahan makanannya kita lakukan melalui tender seperti itu. Nah, kondisi di Pak Zulfian, apakah karyawannya itu emang karyawan RSUD atau karyawan outsourcing seperti itu? Nah, itu pertanyaannya lagi, ya Pak Zulfian. Jadi seperti itu jawaban dari Bu Nursia. Jadi pada saat melaksanakan bahan makanan di rumah sakit bukan hanya bahan makannya saja, tapi kita lihat kalau karyawan kami itu karyawan rumah sakit, Bu. Oh, karyawan rumah sakit. Nah, berarti betul tadi karyawan rumah sakit nih Bunda Ami ya. Kalau karyawan rumah sakit berarti kan mungkin jadi pembeliannya pertanggungjawabannya seperti apa gitu ya. Rasanya karena ada kalau untuk bahan makanan ini kan banyak juga ya cost yang kita keluarkan. Nah, itu perhitungannya seperti apa. Jadi kalau misal pembeliannya rasanya sih kalau untuk pemberian bahan makanan segar, kemudian 9 bahan pokok itu lebih ininya kita menggunakan penyedia. Silahkan konsultasi instalasi gizi sendiri. Nah, pertanyaan lagi, apakah instalasi gizi kan sudah merupakan tupoksinya mereka gitu ya, merupakan tupoksi mereka untuk melakukan penyelenggaraan makanan pasien mulai dari perencanaan sampai hidangannya. Seperti itu, Pak Zulfian. Ya, Bu. Sebelumnya kalau kami pakai ini, Bu, pakai surat pesanan. Jadi untuk bahan makanannya itu pakai surat pesanan, jadi belum kontrak. Oh, surat pesanannya kepada si vendor juga gitu kan ya? Ya, penyedia ya. Ya. Tapi kan kalau surat pesanan itu harganya berubah-berubah. Kenapa enggak? Kalaupun kita, memang kami pun seperti itu. Jadi kita bikin kontrak besarnya atau kita disebut kontrak payung misalnya selama 6 bulan tadi 1 semester, pemesanannya setiap hari karena kan menunya kita yang mengatur. Oh, hari ini saya butuh daging 25 kilo, labu siam misalnya kita butuh berapa kilo seperti. Nah, besok kita buat lagi surat SP kita itu memang per hari Pak Zulfian, tetapi kontraknya berarti ini bukan swaklola ya namanya ya. Jadi kita pesanan berarti kita bikin kontraknya selama 1 semester atau 1 tahun kalau si penyedia mau. Pemesanannya kita buat setiap hari. Hari ini menu yang hari ini kita mau menu ini yang harus disediakan oleh si penyedia. Lebih amannya kita ikat dengan kontrak Pak Zulfian ya selama periode tertentu. Seperti itu. Jadi harganya tidak berubah-ubah ya Bu ya? Betul Bunda. Pemesanan bisa tiap hari. Ya. Oke, mungkin sudah terjawab ya Pak pertanyaannya Pak Zulfian. Oke. Selanjutnya
Pak Eko Suryanto. Silahkan Pak Eko. Assalamualaikum Bu Nursia. Ketemu lagi di forum ini. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah sebelumnya sempat di persediaan kemarin. Mau sharing aja, Bu Nur. Ya, sharing. Kalau di tempat kami kebetulan mirip-mirip dengan Mas Zulfian tadi ya. Jadi dimasak sendiri oleh pegawai rumah sakit sehingga kami hanya perlu pengadaan bahan makannya saja. Nah, di tempat kami juga sudah kami pisah masalah bahan makan basah dan keringnya. Kemudian untuk metode pengadaannya, terus terang selama ini kami sampai hanya di pengadaan langsung, Bu. Meskipun mungkin nilai pagu anggaran kami harusnya tender. Nah, ini yang sering jadi bermasalah dari saat ada audit dari APIP, itu APIP rata-rata hanya melihat angka di pagu. Ini harusnya tender dan tendernya mana. Rata-rata seperti itu pertanyaannya. Namun demikian kami juga ada argumen bahwa pengadaan langsung ini yang mendasari pertama itu adalah masalah fluktuasi harga, Bu Nurs ya. Jadi jangankan kok dalam kontrak 6 bulan atau 1 semester, mungkin dalam 1 minggu atau minggu depannya lagi itu aja kadang harga sudah berubah-ubah. Sehingga selama ini kami hanya sampai di nilai pengadaan langsung baik basah maupun kering, dan untuk proses masaknya itu sudah dikerjakan oleh pegawai rumah sakit sendiri, termasuk di dalamnya ada ahli gizi. Mungkin seperti itu. Kira-kira untuk meyakinkan APIP, Ibu, antara ini dianggap sebagai pemecahan paket dan dianggap sebagai istilahnya penyesuaian fluktuasi harga tadi, kira-kira solusinya gimana, Bu Nur? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Ini Pak Eko di rumah sakit mana? Saya di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, Ibu. Oh, baik, Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Kalau untuk bahan makanan basah yang betul sekali itu harganya fluktuatif, itu kita pahami semua. Tetapi memang saya tahu untuk pengadaan bahan makanan ini kan jumlahnya memang kalau di kami aja sampai berharap di atas misalnya sampai 800 juta gitu ya. Tentu memang kalau kita proses melalui pengadaan langsung ini nggak pas. Pasti audit, pada saat audit pelaku pengadaannya akan intens ditanya seperti itu. Karena kalau rumah sakit kayak di rumah sakit kami itu, rumah sakitnya sudah terstandarisasi akreditasi internasional, kemudian juga ISO-nya juga sudah diakui, itu sampai ternyata bukan hanya terkait di gizinya saja, sampai dengan supply chain management, terkait proses pengadaannya pun kita diaudit. Nah, mereka rata-rata audit atau misalnya asesor ya, itu juga udah paham proses pengadaan, malahan mereka melalui LPSE, elektronik, mereka sudah paham. Nah, tadi pertanyaannya kalau untuk bahan makanan basah, coba kalau misalnya Pak Eko di Rumah Sakit Nganjuk ini dilihat di pengadaan dalam 1 bulan, itu nilainya sampai dengan 200 juta gitu. Itu memang kalau kita melakukan pengadaan langsung, itu tentu saja sudah menyalahi regulasinya. Yang kasihan malah nanti pelaku pengadaannya. Nah, mungkin kalau menurut saran saya, oke lah, mungkin si penyedia ketika kita mulai kita tender itu mereka 6 bulan tidak mau. Awal kami melakukan untuk kontrak bahan makanan ini juga kami pakai triwulan, per triwulan waktu itu ya. Per triwulan kita perencanaan dari user, dari instalasi gizi, kita lakukan tender. Kita lakukan tender karena nilainya di atas kadang-kadang sampai 900 juta, 1 miliar untuk 3 bulan misalnya. Nah, itu kita lakukan melalui proses tender. Itu kalau 3 bulan mereka juga sudah merata-rata mereka siap untuk 3 bulan itu, mereka si penyedia di luar sana itu ketika kita melakukan LPSE itu mereka siap. Nah, saat ini kita juga melakukan malah mulai per semester untuk bahan makanan basah. Kita coba kita tayangkan ke LPS, itu juga penyedianya banyak, lebih dari 15 penyedia yang masuk yang mengikuti tender. Jadi mereka juga sudah punya perkiraan harga. Jadi kita bikin range rata-rata harga itu, perkiraannya itu dengan fluktuatifnya harga kita sudah bisa menentukan seperti itu. Itu untuk keamanan kita. Apalagi untuk bahan makanan kering nih Pak Eko. Kalau kita membuat bahan makanan kering itu per bulan untuk pengadaan langsung, terus ini akan menjadi temuan, karena kalau kayak harga tadi contohnya untuk bahan makanan kering, tepung, minyak goreng, atau misalnya abon ya, asam jawa dan sebagainya, itu kan udah bisa kita prediksi harganya. Untuk bahan makanan kering tetap kita harus buat itu jangan pengadaan langsung,
ketika nilai di atas 200 juta kita melakukan tender, tentu saja dengan perkiraan tendernya itu kita buat kontrak harga satuan seperti itu. Jadi kita buat kontrak bahan makanan kering itu selama 6 bulan, tetapi pemesannya sesuai dengan kebutuhan dari user kita atau instalasi gizi kita. Perbuat per termin. Oh, misalnya saat ini yang habis bahan makanan keringnya ABC, kita bikin SPB-nya atau PO-nya seperti itu. Mungkin mulai Pak Eko mulai direncanakan secara baik dan benar untuk kebutuhan bahan makanannya itu kita buat awalnya untuk bahan makanan basah mungkin buat triwulan. Kalau untuk bahan makanan kering, kalau di kami memang per semester kita buatnya. Itu kami mengalami ketika kami buat tendernya 3 bulan, kemudian sampai dengan semester itu harganya memang efisien ketika kita mentenderkan selama 6 bulan untuk bahan makanan kering. Bahan makanan basah juga seperti itu. Nah, ketika ketemu misalnya ketika di bulan Ramadan, tentu saja kita HPS dari user, kita perkiraan juga fluktuatif harga tersebut. Jadi jangan sampai disamakan. Misalnya semester 1 bahan makan basah tidak ada bulan Ramadan, kita buat misalnya harga kacang panjang sekilo misalnya 6.000. Jangan dibuat misalnya sama di semester berikutnya seperti itu. Jadi perkiraan HPS dari user pun perlu mempertimbangkan fluktuasi harga dan sebagainya. Rasanya memang kalau di kami saya tadi sebutkan di awal, kalau untuk bahan makanan kering karena mereka melihat auditor itu karena melihat nilai paketnya cukup besar ya Bapak dan Ibu untuk bahan makanan itu, karena mereka melihat prosesnya di kami itu sudah melalui LPSE, dia tidak menemukan lagi memang sudah semua sesuai dengan regulasinya ya kita lakukan, sampai mereka melihat cek fisik. Jadi dia tidak temu di proses pengadaan, ini cek fisik juga, dia lihat berapa kemarin harian yang datang, berapa pengeluaran dan sebagainya, dia lihat juga gudang kita seperti itu. Jadi perlu sekali kita membuat paket bahan makanan ini kita buat ketika nilainya cukup besar. Saya yakin cukup besar ya kalau di RSUD itu melebihi sebulan itu lebih dari 200 juta. Seperti itu Pak, mungkin nanti bisa sharing-sharing terkait dokumen-dokumen tendernya, MDP-nya ya sekarang ya, itu bisa sharing ke kami. Seperti itu Pak Eko, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, kayaknya sudah jelas tadi penjelasannya. Saya meng-highlight aja sedikit apa yang disampaikan Bu Nursia tadi. Nanti kalau pengadaan langsung terus, temuan-temuan terus, nanti yang kasihan juga pengelola pengadaannya Pak. Gitu. Ya. Jadi dibikin rata-rata harganya, ya benar 3 bulan dulu dicoba. Kalau 1 semester mungkin masih agak keberatan penyedianya atau mungkin belum terbiasa. Nanti begitu 3 bulan lancar bisa lebih banyak. Tapi mungkin nggak lebih dari 1 semester ya Bu Nur ya, karena itu juga fluktuasinya akan banyak sekali perbedaannya. Iya, betul. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Di chat ada nggak ya di chat? Tambahan Bu Nur, tambahan sedikit mungkin. Ya, jadi tadi saya garis bawahi untuk idealnya tetap mengacu ke tender baik basah maupun kering. Katakanlah dalam 1 tahun itu pagunya misalkan 1 M, kalau tadi dibuat triwulan, nanti dengan rencananya pemecahan per triwulan atau per semester tadi untuk penyusunan pagu anggaran gimana Ibu? Apakah tetap 1 tahun atau menyesuaikan rencana pengadaannya baik trimester maupun triwulan maupun semester? Langsung dijawab ya Bunda. Ya, langsung aja. Lanjut. Ya, ketika mungkin pada saat awal kalau di APBN kan kita ada RKAKL ya, ada DIPA, itu memang sudah jelas adalah misalnya pagu alokasi anggaran untuk kebutuhan bahan makanan. Itu yang kita cantumkan ke dalam sistem informasi rencana pengadaan adalah sejumlah 1 M tadi tuh Pak Eko. Jadi yang kita upload ke dalam sirup itu adalah 1 M tadi. Nah, ketika pelaku pengadaan akan melakukan proses
proses pengadaan, kita lihat paketnya yang turun ke kita dari PPK turun ke kita, oh ternyata ini untuk 1 semester. Pada saat kita membuat rencana umum pengadaan, kita buat paket pengadaan bahan makanan basah di RSUD ini dengan nilai paketnya misalnya dengan HPS 250 juta. Jadi di awal tetap kita pagu kita yang diumumkan dalam SIRUP ada 1M, tetapi proses pengadaannya kita bagi lagi ya, kita breakdown menjadi 4 paket misalnya. Seperti jadi nggak akan mengacaukan sistem kita di awal. Seperti itu. Jadi kalau emang rasanya 1M kan susah ya Pak Eko ya, nggak ada yang mau, mungkin penyedia tidak ada yang tertarik. Tapi kalau untuk bahan makanan kering dimungkinkan saja kalau bahan makanan kering. Tapi untuk awal mungkin kalau ragu ya mungkin kita buat per triwulan dulu seperti itu. Di sistem kita. Jadi pagu anggarannya berapa nanti akan terakhir. Yang penting tidak melebihi pagu di akhir, tidak melebihi pagu anggaran kita. Kalaupun melebihi pagu anggaran kita karena fluktuatif ya tentu ada penambahan alokasi anggaran, kita betulkan lagi di dalam sirup kita ada penambahan anggaran dari 1M misalnya jadi 1,2M seperti itu, baru kita bisa membuat paket pengadaan yang keempat misalnya di triwulan 4. Seperti itu Pak Eko. Ya, terima kasih Ibu. Jadi tetap awal itu pada saat perencanaan kan ada penyusunan paket-paket pengadaan kan dibikin 4. Dibagi aja langsung begitu 4 dari 1M ya bagi 4 250 gitu. Tapi kan nanti pada proses berjalannya kita akan ketahuan ya tribulan yang pertama habis berapa, tribulan yang kedua seterusnya seperti itu. Saya pikir ini Pak Eko, nanti Bu Nursia sudah dengan berbaik hati berbagi dokumen-dokumennya itu mungkin bisa diminta untuk dipelajari bersama-sama dengan Pokja di sana gitu untuk didiskusikan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Nur Ali, gitu deh siapa ya namanya. Oke, izin bertanya Bu, atau mungkin Bapak Ibu dari unit pengadaan yang lain terkait dengan kondisi kontrak payung. Biasanya kontrak baru ditandatangani bulan Maret tahun berkenaan bersamaan dengan cairnya UP Pemda. Namun demikian berlaku selama 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember sehingga kesannya berlaku surut atau backdate. Bagaimana terkait hal tersebut? Kapan baiknya kontrak payung ditandatangani? Silakan Bu Nursia. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Pak Nur Ali Teddy ya Pak Nur Ali ya. Terkait bagaimana biasanya kontrak payung ya tandatangani bulan Maret. Nah, sebenarnya terkait cairnya UP Pemda, sebenarnya ini bisa kita siasati ya Bapak dan Ibu. Seperti di kami pun kita melakukan tender Pradipa. Jadi belum alokasi anggarannya belum jelas, tapi kebutuhan itu kan rutin ya, sudah pasti ada. Jadi misalnya untuk tahun anggaran 2022 seperti itu. Itu RKAKL kita DIPA yang disahkan kalau di APBN itu belum terlihat, belum ketahuan. Tapi kebutuhan di rumah sakit kita untuk terkait bahan makanannya itu kan sudah jelas, sudah pasti, atau perkiraannya itu sudah pasti. Reratanya atau range-nya itu jumlah pasien kita dalam per 3 bulan berapa sih? Nah, itulah dari instalasi gizi itu udah kita ingatkan, udah kita woro-woro untuk membuat perencanaannya. Jadi contohnya ini untuk 2022 itu mereka di bulan September atau Agustus lah ya, Oktober mereka udah membuat perencanaan untuk tahun 2022. Ketika sampai di kami misalnya itu di bulan November akhir itu kita melakukan tender Pradipa untuk kebutuhan bahan makanan. Tentu saja di situ di klausulnya itu kita sebutkan kontrak akan ditandatangani setelah DIPA disetujui seperti itu. Jadi kita udah punya kontrak duluan nih Pak Nur. Jadi kita nggak jangan setelah, biasanya memang teman-teman juga kalau tidak kita di pelaku pengadaan kita yang di awal kita ayo kita bikin perencanaannya gitu untuk Pradipa itu, mereka kadang-kadang juga karena kesibukan mereka lupa membuat perencanaannya. Nah, kita mengingatkan juga di bagian perencanaan untuk membuat perencanaannya, kita lakukan tendernya itu
sebelum tahun anggaran berjalan. Nah, tentu saja kita sebutkan kontrak ditandatangani setelah DIPA kita disetujui, seperti itu. Jadi kontrak payung kalau memang kita agar kenapa? Agar per 1 Januari tahun anggaran yang baru itu kita sudah punya kontrak. Jadi pelayanan kita nggak terganggu. Jangan alasannya karena proses baru dilakukan proses pengadaan seperti itu. Padahal kita bisa melakukan tender pradipa sebelum tahun anggaran kita disahkan. Dan penyedia kalau kita bunyikan klausul ketika tanda tangan kontrak disetujui setelah dipersetujukan, mereka tidak akan menggugat Pokja atau pelaku pengadaan. Seperti itu sih Pak Nur. Mungkin dari Bunda ada tambahan? Jadi kalau kontrak payung relatif lebih aman ya, karena belum ada anggaran yang keluar, belum ada ini yang keluar. Pak Nur mungkin bergabung, mau menambahkan? Iya. Oke, silakan Pak Muklis. Pak Nur itu mungkin mau bergabung secara langsung, Bu. Oh, Pak Nur. Silakan Pak Nur. Ya Bu, tadi saya menyimak sedikit ya, kebetulan saya lebih banyak di Pemda, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ini Darmais kebetulan pusat ya Bu. Ya, barangkali mungkin sekedar gambaran bahwa seringkali gitu ya, saya menjumpai kontrak-kontrak payung yang ada di rumah sakit pemerintah daerah itu baru ditandatangani bulan Maret. Dan memang cukup asing Ibu bahwa di Pemda itu jarang sekali gitu ya melakukan perikatan sebelum kalau di Pemda namanya DPA ya, kalau di pusat namanya DIPA. Sebelum DPA ditandatangani, apalagi memang bahkan ketika DPA sudah ditandatangani pun kadang Januari Februari itu belum melakukan perikatan gitu. Faktanya memang demikian. Nah ini menariknya itu ketika kemudian kita trace bahwa kondisi penandatanganan bulan Maret tapi berlaku untuk Januari dan Februari gitu. Jadi seolah-olah kayak berlaku surut itu tadi Ibu. Barangkali mungkin lebih ke arah legalitasnya sih terkait dengan pengadaan di bulan Januari dan Februarinya. Barangkali itu. Makanya mungkin tidak terbatas tadi, mohon maaf, tidak terbatas kepada pertanyaan kepada penyaji. Barangkali mungkin Bapak dan Ibu sini kira-kira memandang hal ini seperti apa gitu. Barangkali mungkin demikian Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin ada peserta yang ada di sini yang berminat untuk menjawab, karena kita forumnya diskusi ya, Bapak dan Ibu, ilmu bisa dapat dari mana saja. Ya memang itu juga terjadi sih di kami tuh Bu Ami dan Pak Nur Ali ya. Ketika memang disetujui anggarannya tadi ya seperti DIPA-nya, UP-nya itu Pemda itu cairnya misalnya bulan Maret, sementara kebutuhan kita sudah dari Januari gitu ya Pak Nur Ali ya, dari Januari, Februari, Maret gitu ya. Sebenarnya kalau kami mensiasati seperti ini, ketika dia Januari, Februari, Maret, kita bingung nih bagaimana kita mau pakai harga mana. Kalau di kami, ketika kami sudah melakukan proses pengadaan, kemudian juga ada negosiasi, tinggal kita minta kepada penyedianya kesanggupan, misalnya dia jadi pemenang nih di Januari, Februari, mereka bersedia nggak memakai dengan harga yang sudah kita sepakati gitu. Itu pertama. Kedua, kemudian ketika pembayarannya nih ya, ada juga kami namanya ketika ada diblokir ya, sistem diblokir itu pengadaan sudah sampai di kita lagi buka blokir itu perlu waktu juga, sehingga sampai dengan bulan April tuh penyedia baru dibayar permasalahannya itu. Kalau misalnya si penyedia bersedia, ya itu memang mereka jadi tidak dibayar Januari, Februari tidak dibayar, baru Maret seperti itu. Nah kalau di instansi di Pak Nur Ali itu di Pemda itu bisa memperlakukan kayak berlaku surut, yaitu dimungkinkan saja, karena kalau untuk pengadaan bahan makanan kan tidak boleh terputus ya, walaupun misalnya UP-nya baru cair di Maret, sementara Januari Februari kebutuhan untuk bahan makanan itu tidak bisa diputus. Nah itu bisa tinggal kesepakatan si penyedia. Kalau kita dapat penyedia yang modalnya memang lumayan, memang bisa. Di kami pernah tuh mendapat penyedia yang terkait kasus tadi juga ya, ternyata ada perubahan anggaran dan sebagainya, ada blokir dan sebagainya, itu
mereka baru bisa dibayar misalnya tertunda gitu. Nah, mereka kalau penyedia yang tidak modalnya kuat ya, mereka akan mengundurkan diri itu biasanya memang. Nah, jadi kalau bahan makanan basah kan penyedianya tuh tidak terlalu banyak ini ya. Mereka setiap hari mengirim, dia misalnya keberatan ketika sampai 1 bulan kami belum dibayar atau 2 bulan kami belum dibayar, dia akan mengundurkan diri seperti itu. Jadi peringkat kedua yang menang. Jadi bisa diakali seperti itu. Memang permasalahan di Pemda ini pernah juga kami alami dengan mensiasati seperti itu. Ketika penyedianya sanggup, kontraknya memang tanda tangani, kita jadi emang seperti kayak berlaku surut, dikarenakan bukan kesalahan karena si penyedia ataupun ini karena memang alokasi anggaran kita yang karena ada kasus diblokir itu baru terbuka seperti itu. Itu sih pengalaman kami, Pak Nur Ali dan Bu Ami. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu relatif lebih aman. Karena pada bagaimanapun juga, kebutuhan tetap dimulai dari Januari. Kemudian itu ada di anggaran, pasti terbayar gitu. Cuman waktunya saja yang tinggal nunggu. Jadi pada saat kita tenderkan, itu penyedia juga sudah tahu kok sebenarnya. Mereka juga berhitung. Kira-kira kalau turunnya itu baru Maret, sanggup nggak saya? Kalau mereka sanggup, ya mereka tawar. Tapi kalau tidak, ya memang mereka akan mengundurkan diri, nggak jadi ikut lah tendernya gitu. Mungkin bisa dicoba lah Pak gitu. Jadi nggak yang agak memprihatinkan itu kan itu tadi kayaknya kok kontrak berlaku sulit, ini nggak bisa gitu. Memang nggak bisa gitu. Jadi ya kita on the track saja gitu. Seperti itu. Mungkin tambahan satu lagi buat Pak Nur Ali, kan kalau kontrak payung, kalau saya rasa bisa ditandatangani Januari Pak Nur Ali. Kontrak payung itu kan bukan kontrak transaksional ya, jadi tidak bisa kita untuk klaim pembayaran. Jadi kita bikin per 2 Januari, 1 Januari itu bisa saja kontrak payung tersebut. Karena kalau kontrak payung kan kita hanya mengikat harga satuan saja, volume atau item barang belum ada di situ. Nah, ketika UP Pemda cair di bulan Maret, baru kita bikin kontrak transaksionalnya untuk pembayaran dia di Januari, Februari seperti itu. Jadi ingat Bapak dan Ibu, kontrak payung bukan kontrak transaksional, jadi tidak bisa kita mengklaim. Seperti kontrak payung kan seperti dengan kontraknya LKPP, kita beli di e-katalog ya, kontrak LKPP dengan si penyedia, itu kan tidak terlihat ininya ya. Jadi kita semua pun bisa pakai. Nah, cuman kalau kontrak payung di RSUD, di Pemda itu kontrak terbatas, jadi yang berlaku hanya untuk Pemda A, Pemda B misalnya seperti itu. Jadi bisa ditandatangani kontrak payung di Januari, nanti kontrak transaksionalnya dibuat untuk penagihan klaim penyedia pada saat UP Pemdanya sudah cair, dan itulah untuk pembayaran kepada penyedia. Seperti itu tambahannya Pak Nur Ali. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Oke, mudah-mudahan bisa diimplementasikan Pak, karena itu akan lebih memudahkan kita para pengelola pengadaan Pak, dan relatif aman gitu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, mumpung kita punya narasumber bisa tempat untuk bertanya begitu ya, sehingga tidak reka-reka sendiri. Aduh, nanya sama siapa ya kira-kira ya? Ada Pak Mario di chat nih, Bun. Ada. Pak Mario Rahayaan ya, di chat. Di chat ya. Bisa bergabung Pak Mario? Pak Marionya ada nggak? Silakan bergabung Pak Mario. Langsung saja. Oke, sebaiknya langsung saja. Oh iya, itu kelewatan ya, udah di atas itu ya. Oke, Pak Marionya ada nggak? Silakan di unmute Pak Mario. Udah ya. Oke, silakan. Kenapa? Silakan diklik unmute Pak. Oh, sinyal di Papuanya jelek. Oke. Oh ya Bu. Akan saya dibacakan aja. Ya. Dari Pak Mario, izin bertanya. Untuk pengadaan makanan 1 tahun yang dimulai dari 1 Januari, apakah penunjukannya boleh dilakukan dari tahun sebelumnya? Yang kedua, apakah boleh dilakukan metode MOU penunjukan penyedia? Ya, pertanyaan dari Pak Mario ya, dari Papua ya. Ya, untuk pengadaan bahan makanan tadi sebenarnya udah ini ya, untuk 1 tahun ya, kalau di kami untuk pengadaan bahan makanan memang kita untuk misalnya untuk tahun anggaran
berikutnya itu kita proses di tahun anggaran berjalan untuk misalnya untuk Januari ya, biasanya agak-agak apa namanya tuh suka bermasalah tuh di Januari ya, ketika kebutuhan rutin ya kayak misalnya bahan makanan, kemudian obat, BMHP, itu kan kita harus punya kontrak per 1 Januari ya supaya pelayanan kita tidak terganggu. Jadi bisa Pak Mario kita proses pengadaannya di tahun sebelumnya. Misal tadi saya bilang sebutkan misalnya untuk November ya, karena kita kalau tender kan kurang lebih 30 hari ya, itu maksimal kalau tender kita tidak ada kegagalan. Jadi satu tahun. Jadi kita proses untuk 1 tahun anggaran itu di bulan November gitu ya, untuk tahun anggaran berikutnya. Kemudian metode MOU penunjukan penyedia. Sebenarnya kalau MOU itu kan kerjasama ya, kerjasama itu kan untuk bukan untuk proses apa namanya tender ya, bukan MOU, namanya kontrak. Kalau penunjukan penyedia kita sebut dengan kontrak. Jadi setelah kita lakukan proses dulu Pak Mario dengan misalnya dengan melalui pengadaan tender kah atau pengadaan langsung, kalau nilai paket kita maksimal 200 juta bisa kita melakukan kontraknya dengan pengadaan metode dengan pengadaan langsung. Itu bisa saja kita lakukan di tahun sebelumnya, tanda tangan kontrak penyedianya, kita buat kontraknya untuk si penyedia untuk tahun anggaran yang berikutnya. Seperti itu, mungkin maksudnya itu kali ya Bunda Ami pertanyaannya. Saya kok nangkepnya mungkin MOU yang dimaksud itu seperti kontrak payung itu. Gitu. Oh iya. Mungkin seperti itu. Iya, bisa juga seperti Karena itu ya, seperti kontrak payung tadi ya. Gitu apakah kan. penunjukannya mungkin tadi bukan penunjukannya, prosesnya. Kalau penunjukan, kalau memang kita kalau bahan makanan ya, khusus bahan makanan kan kita tidak mungkin melakukan penunjukan langsung ya, karena banyak penyedia yang sanggup rasanya ya. Seperti itu. Jadi kalau proses pemilihannya bisa kita lakukan pada tahun sebelumnya, kemudian kontraknya dilakukan dengan di tahun berikutnya di anggaran tahun anggaran berjalan. Seperti itu sih, mudah-mudahan emang yang dimaksud pertanyaan seperti itu, Pak Iya, Mario. sayang sekali Pak Marionya belum bisa bergabung karena memang sinyal di Papua setengah mati memang. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Langsung saja, silahkan. Belum ada. Kalau belum ada, boleh nanya ya. Kira-kira masalah paling krusial ya yang terjadi untuk kontrak pengadaan makan minum pasien ini apa ya? Ya, kalau untuk kontrak bahan makanan itu yang krusial adalah memang di fluktuasi harga tadi ya Bu Ami. Ketika kita sudah berkontrak, kayak kemarin kami sudah berkontrak, kita baru mencoba kita selama 1 semester, ternyata karena pandemi COVID yang harganya kita ketahui kemarin itu bawang bombay ya misalnya ya, itu kan harga ada kenaikan ya, waktu itu kita misalnya 6.000 per kilo, itu ada kenaikannya signifikan sekali. Nah itu tepat kita kaji juga dari penyedia, mereka walaupun tidak ada, kita di kontrak kita waktu itu tidak tahu ada pandemi ya, harganya seperti itu, kenaikannya kan cukup signifikan. Nah mereka membuat kepada PPK penyesuaian harga. Nah, kita lihat lagi memang sempat kita akan menyetujui saat itu, tapi setelah kita lihat trennya ternyata dalam 2 minggu itu ada penurunan lagi, jadi tidak tepat kita kabulkan. Memang kalau untuk bahan makanan basah, krusialnya adalah terkait fluktuasi harga, itu pertama. Kemudian ketika spesifikasi barang yang dia bawa tidak sesuai dengan yang kita pilihkan. Misalnya kita menu kita hari ini dari dietitian atau ahli gizi kita untuk menu makanannya itu misalnya ikan. Ternyata ikannya mungkin pada saat tampilan di bawah itu tidak segar. Itu kita kasih waktu tuh, tenggat waktu dia untuk mengganti di pasar terdekat misalnya. Dia mungkin balik itu seperti itu. Jadi memang kendalanya untuk bahan makanan basah seperti itu. Kemudian juga jeruk misalnya ya. Jeruk juga kadang-kadang kan tampilannya baik gitu, ternyata mungkin pada kita periksa satu-satu misalnya tidak ada yang bonyok karena terjatuh dan sebagainya. Memang itu yang paling krusial. Kemudian untuk bahan makanan kering misalnya dalam kemasan itu ya,
tentu saja kadang-kadang ada produk-produk tertentu yang kayak misalnya susu formula itu mereka tadi seperti saya sebutkan kadar expired date itu tidak pernah lama ya. Kalau produk susu untuk pasien-pasien itu tidak maksimal itu kita bikin 6 bulan. Ternyata memang nggak taunya pasien dengan diet menu tersebut, susu tersebut tidak ini, walaupun namanya perkiraan ya Bunda ya, jadi bisa plus minus. Nah itu kadang-kadang juga terjadi hal seperti itu. Jadi tepat perlu sekali perencanaannya yang benar-benar cermat dari user, terutama karena memang kalau kita di audit penumpukan BPK kemarin hadir itu melihat gitu ya audit posisi peletakan saja dilihat sama auditor kita mana yang datang duluan, expire duluan itu seperti itu sampai lihat seperti itu. Jadi perlu kita lihat. Kemudian terkait bahan makanan basah, misalnya terkait yang udah makanan setelah kita buka kemasannya, kemudian tidak bisa dipakai lagi. Nah itu juga jadi pertimbangan. Jadi pada saat kita buat perencanaan barang yang sudah terbuka, misalnya ternyata tidak bisa dipakai untuk berikutnya, menu pasiennya berganti, misalnya itu juga harus kita perhatikan. Seperti itu sih Bu Ami, ininya krusialnya untuk pengadaan bahan makanan ini. Baik, jadi detail-detail kecil itu kayaknya perlu kita perhatikan juga ya. Rupanya BPK-nya agak-agak teliti, detail gitu sih, ya. Sampai penempatan tempat bahan makanan tersebut diperhatikan ya. Karena memang begitu kita gunakan memang harus itu menjadi penting ya, mana yang harus duluan digunakan dan sebagainya, sehingga penempatannya pun harus diperhatikan. Luar biasa sekali hal-hal kecil yang bisa kita dapatkan di hari ini. Bapak dan Ibu, ini masih ada kesempatannya untuk Bapak dan Ibu bertanya, menambah pemahaman dan wawasan. Silahkan dimanfaatkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan loh. Pak Abdi, silakan bergabung Pak. Pak Abdi. Oh Pak Abdi ya, Konawe. silakan Pak Abdi. Nah, kalau ada langsung saja. Silakan bergabung langsung Pak. Pak Abdi, halo. Pak Abdi dari Konawe ya. Oh, mic-nya nggak support, it's okay. Baik, saya bacakan ya. Izin bertanya terkait dengan penyesuaian harga. Dalam kontrak payung seperti yang dijelaskan Bu Nursia, gimana ya? Apa dimungkinkan untuk penyesuaian harga jika kontrak payungnya tidak multi-year? Oke, silahkan Bu. Ya, kira-kira terima kasih gimana? Pak Abdi dari BPPJ Konawe ya pertanyaannya. Gimana ketika dalam kontrak payung itu tidak dimungkinkan untuk sekali lagi gini, pada saat kita melakukan proses pengadaan, ketika di dalam draft kontrak kita di awal tidak menyebutkan terkait penyesuaian harga misalnya, yaitu berarti tidak bisa kita diklaim oleh penyedia untuk penyesuaian harga. Cuma terkait lagi tadi ya, seperti kondisi yang seperti kita alami ya, kondisi pandemi di mana bahan makanan itu menjadi tiba-tiba naik ya, bukannya saja naik tapi sulit didapat. Nah itu juga perlu pertimbangan ya. Kemudian juga pertanyaan juga kontrak payung kan tidak multi-years ya. Memang kalau untuk bahan makanan kami tidak pernah membuat multi-years, tetapi untuk kontrak payung barang yang lainnya itu bisa untuk multi-years. Contohnya untuk pengadaan jasa ya itu juga bisa kita buat secara multi-years minimal 2 tahun misalnya kontrak payungnya. Atau untuk obat atau regen tertentu di rumah sakit itu kita buat kontrak payungnya 2 tahun. Nah, kalau untuk bahan makanan memang tidak sih, selama ini kami tidak pernah membuat selama lebih dari 1 tahun anggaran karena memang keberatan dari penyedia juga seperti itu. Jadi terkait penyesuaian harga dimungkinkan saja ketika di awal sudah dibunyikan terkait kemungkinan penyesuaian harga. Ketika tidak ada ya tentu bisa kita pertimbangkan lagi. Seperti halnya kami kemarin waktu itu dari PPK hampir menyetujui, tetapi ternyata setelah pertimbangan tidak kita setujui penyesuaian harga tersebut, dan akhirnya memang penyedia ya menyanggupi juga walaupun mungkin mereka jadi ya kayak mungkin tidak ada keuntungan sama sekali dan sebagainya seperti itu ya. Itulah yang dialami seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin
perlu perlu dipastikan terlebih dahulu yang dimaksud dengan penyusian harga itu hanya bisa dipakai untuk kontrak yang multi years di atas 18 bulan gitu. Jadi seperti yang terjadi pada Dharma East kemarin karena COVID terus kemudian harganya berubah, itu sebenarnya nggak bisa ya, kecuali kalau ada surat yang menyatakan dibolehkan gitu. Jadi pada saat COVID kemarin itu banyak sekali SE yang keluar yang terus kemudian menyatakan bahwa harga bisa berubah gitu ya. Tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kalau tidak ada itu, maka kita tidak bisa memberikan penyusian harga meskipun di luaran sana itu harganya berubah naik gitu ya, karena pada dasarnya itu harga itu kan berubahnya tidak selalu naik tapi bisa juga turun gitu. Itu makanya jangan bikin kontrak untuk makanan ini panjang-panjang gitu. Makanya tadi kita sudah sampaikan antara 3 bulan atau maksimal 6 bulan lah gitu. Tapi karena setelah itu lebih dari itu penyedia akan keberatan gitu. Seperti itu ya, tapi tidak ada istilah penyusian harga. Ini satu lagi yang terlewat mungkin Bu Ami, ya pertanyaan dari Pak Suntani. Oh ya, oke, silakan. Jadi Pak Suntani, di atas ya? Iya, di atas Bunda. Wah, ketemu ya. Ketemu ini ada pertanyaannya. Ada Bunda, belum terlihat ya. 0 menit 02.35. Ya, ketemu saya. Silakan aja. Apa gimana bunyinya? Ya, Kalau ada pasien yang Pak meninggal, bagaimana dengan perencanaan makanan dan pelaksanaannya? Oh iya, itu kesip ya. Oke. Ya, mohon izin menjawab ya Pak Suntani. Ya, kalau hal ini memang seringkali terjadi khususnya di rumah sakit kami ya, rumah sakit kanker ya. Seperti diketahui, kalau di RSUD, rumah sakit umum lainnya itu pasiennya itu ketika masuk ke rumah sakit, kemudian juga kondisinya bagus dan mungkin tidak akan kembali lagi nih ke rumah sakit Bapak dan Ibu. Tapi kalau dari rumah sakit kanker Dharma East, ketika mereka masuk sudah di dalam stadium lanjut, ya stadium 4 dan sebagainya, itu memang jadi angka death-nya di rumah sakit Dharma East lebih tinggi. Jadi hal ini seringkali terjadi. Bagaimana ketika kita sudah merencanakan makanannya sekian, kemudian pasiennya meninggal, itu tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu. Misalnya hari ini kita di petugas dietitian ataupun ahli gizi itu udah mensurvei. Biasa mereka menanyakan menu hari ini, misalnya pasien VIP ada sekian, ada 50, misalnya pasien ini ada sekian, itu sudah terjumlah misalnya total menu yang harus kita buat 100 pasien. Nah, ternyata tiba-tiba pada jam sekian pasiennya ada yang meninggal misalnya. Itu kan tetap memang sudah dibuatkan ya, jadi tidak akan menjadi temuan dan sebagainya karena memang fisiknya pun ada. Kadang-kadang pasiennya itu tetap ada namanya dan sebagainya, ada jatahnya tetap kita kasih, maksudnya tetap sudah ada dalam pembukuan dari teman-teman kita di instalasi gizi. Jadi hal tersebut ya perencanaan, mungkin bukan perencanaannya, dietnya ya yang sudah emisinya jadi 100 porsi, ternyata yang terdistribusi hanya 96, misal 4-nya tidak terpakai. Dan itu tidak akan menjadi temuan. Dan memang kalau untuk rumah sakit rasanya memang bukan hanya di rumah sakit Pak Suntani atau di Satker Pak Suntani, dimanapun pasti sering terjadi seperti itu. Atau malah tiba-tiba bertambah. Tadinya kita menunya 100, tiba-tiba ada pasien lagi dari IGD masuk menjadi 105 misalnya seperti itu. Dan itu memang kalau ada pencatatan dan rasanya sih tidak akan menjadi suatu temuan, dan bukan berarti perencanaan dari gizinya itu nggak benar. Memang seperti itu, kondisinya seperti itu. Mungkin mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Pak Suntani. Ya, oke. Terima kasih sekali. Waktunya sudah habis gitu ya. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita gali lebih dalam lagi dari pengalaman Bu Nursia yang sudah malang melintang di dunia pengadaan rumah sakit gitu. Kemudian ini Bapak dan Ibu Bu Nursia sudah berbaik hati untuk membagikan dokumen apabila
apa namanya dibutuhkan bisa dibagi ya ke Bapak dan Ibu sehingga bisa kalau yang belum bisa didiskusikan barangkali bisa menjadi pengadaan yang lebih baik. Baik, untuk secara formal kelas ini sudah bisa selesai gitu, tetapi apabila Bapak dan Ibu masih ada di kelas ini dan masih ingin bertanya lebih lanjut, berdiskusi lebih lanjut gitu, silahkan saja gitu. Terima kasih banyak sekali kepada Bu Nursia yang sudah mau berbagi pengalaman dan ilmunya tentunya, dan saya yakin banyak sekali yang bisa didapat hari ini, termasuk saya gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang tadinya tidak terpikir menjadi terpikir, oh iya kenapa ternyata bisa seperti itu. Terima kasih sekali, dan Bapak dan Ibu, saya sebagai moderator hari ini mohon maaf apabila dalam penyampaian saya mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali untuk semuanya yang sudah hadir di kelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.